Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldersya Fardila dari kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 53 Jakarta ingin menjelaskan tentang cara menggunakan beberapa rumus yang ada di Microsoft Excel. Selamat menyaksikan. Pertama-tama saya akan memberitahu bentuk tabel dan keterangan-keterangannya. Berikut ini adalah tabel nomor, nama, tugas, ulangan harian, rata-rata, ulangan semester, jumlah, nilai rapot, hasil, keterangan, komentar, dan saran. Dan di bawahnya juga ada tabel-tabel pembantu untuk membantu kita mengerjakan VLOOKUP dan HLOOKUP. Kemudian saya akan mencoba menggunakan rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel. Ya, yang pertama adalah rata-rata. Rata-rata menggunakan rumus average, yaitu sama dengan average dalam kurung, buka kurung, tugas 1 sampai ulangan harian 2 di blok. Kemudian tutup kurung dan enter. Namun untuk mempercepat tanpa harus memasukkan rumus satu persatu, kita cukup dengan menarik garis plus di ujung sel. Lalu cara menghitung jumlah dengan menggunakan rumus sum, yaitu sama dengan sum buka kurung, kita harus memblok tugas 1 sampai UH2 lagi. Kemudian nilai ulangan semester dengan menggunakan penghubung, yaitu titik koma dan ulangan semester. Kemudian tutup kurung dan enter. Dan untuk mempercepat, gunakan tanda plus lagi. Kemudian nilai rapot. Untuk menghitung nilai rapot diperlukan rata-ratanya. Rata-rata dari tugas, ulangan harian, ulangan semester, yaitu sama dengan average dalam kurung sama dengan average buka kurung. Kita memblok lagi dari tugas 1 sampai UH2, kemudian titik koma dan ulangan semester, kemudian tutup kurung dan enter. Kemudian untuk mempercepat, gunakan langkah yang seperti tadi lagi. Dan tutup kurung, enter. Kemudian untuk mempercepat, gunakan tanda plus lagi. Sekarang kita akan menghitung hasilnya. Untuk menghitung hasil, kita harus menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if buka kurung nilai rapot, yaitu kolom J3 lebih besar sama dengan 8, 5, titik koma, petik A, titik petik. Kenapa 85? Karena 85 adalah standar minimal dari hasil yang poinnya A. Kemudian titik koma lagi, if buka kurung J3 lebih besar sama dengan 71, titik koma, B. Kemudian titik koma, if buka kurung J3 lagi lebih besar dari 56, lebih besar sama dengan 56, titik koma, petik C, petik, titik koma, if buka kurung J3 lebih besar sama dengan
36, titik koma, petik D, petik. Kemudian titik koma, petik E, petik. Tutup kurung sebanyak 4 kali, sebanyak di kurung buka. Kemudian enter. Dan untuk mempercepat langkahnya, kita hanya cukup menarik garis plus. Kemudian mengisi keterangan. Kolom keterangan diisi dengan keterangan lulus atau tidak lulus. Kriteria lulus adalah ketika hasilnya menjadi A, B, dan C, maka itu akan dianggap lulus. Untuk mengisi kolom keterangan ini, kita butuh rumus yang sama, yaitu sama dengan if, buka kurung. Untuk mengisinya, kita mengisi dengan nilai rapot, dengan menggunakan kolom nilai rapot, yaitu J3, titik koma, J3 lebih besar dari sama dengan 56, karena yang lulus adalah hanya A, B, C, yaitu yang C paling minimal adalah 56. Kemudian titik koma, petik L yang berarti lulus, dan titik koma, petik TL yang berarti tidak lulus, kemudian ditutup kurung. Dan untuk mempercepat langkahnya pula, kita hanya cukup untuk menarik tanda plus ini. Sekarang kita akan mengisi kolom komentar dan kolom saran. Kolom komentar dan saran menggunakan rumus VLOOKUP atau HLOOKUP. Untuk mengisi kolom komentar dan saran ini, kita menggunakan tabel pembantu, yaitu yang seperti ini. Kolom komentar, kita menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Kenapa kita menggunakan VLOOKUP? VLOOKUP, V-nya ini adalah berarti vertikal. Kita akan menggunakan tabel ini yang lebih cenderung ke vertikal. Kemudian buka kurung, kita blok hasil, titik koma, kemudian kita blok tabel pembantu dari hasil hingga belajar lebih giat. Titik koma 2. Kenapa kita menggunakan 2? Karena kolom komentar berada pada urutan kedua. Kemudian titik koma false. Kenapa false? Karena false itu menunjukkan bahwa data tidak berurutan. Kemudian untuk mempermudah supaya kolom garis hijau yang di blok ini tidak turun ke bawah, kita menggunakan pengunci, yaitu F4 dengan menekan F4 di belakang titik koma atau bisa juga S $. Namun untuk mempermudah kita bisa menggunakan F4. Kemudian kita enter. Untuk mempermudah kita tarik garis dari atas sampai bawah. Kemudian mengisi kolom saran. Untuk mengisi kolom saran digunakan rumus HLOOKUP karena kita akan menggunakan tabel yang ini. Karena tabel ini lebih cenderung ke horizontal. Kemudian HLOOKUP, buka kurung, hasil, titik koma, kita blok kolom hasil hingga belajar lebih giat. Terus titik koma 3. Kenapa 3? Karena saran berada pada baris ketiga. Kemudian titik koma false yang menunjukkan bahwa data itu tidak berurutan. Untuk mengunci agar garis yang hijau ini tidak turun ke bawah, kita cukup menggunakan S$ atau menekan F4. Kemudian kita enter. Untuk mempermudah kita tarik garis tambah ke bawah. Sekarang kita akan mengisi kolom ranking. Kolom ranking menggunakan rumus rank, sama dengan rank, buka kurung, nilai rapot, titik koma, nilai rapot dari absen 1 sampai 5,
koma, 0 untuk menyatakan bahwa itu descending. Kemudian di belakang koma kita pencet F4. Kemudian kita enter. Kemudian untuk mempercepat kita scroll down ke bawah. Sekarang kita akan mencoba menghitung jumlah, rata-rata, nilai maksimal, nilai minimal, dan nilai tengah. Yang pertama menghitung jumlah. Menghitung jumlah rumusnya adalah sum, yaitu sama dengan sum buka kurung tugas 1 dari absen 1 sampai 5 kita blok, tutup kurung, enter. Untuk mempercepat, kita cukup menggeser kursor tanda tambah ke sebelah kanan. Kemudian rata-rata nilai. Rata-rata nilai sama dengan average. Buka kurung. Tugas 1 dari absen 1 sampai 5, tutup kurung, enter. Kemudian untuk mempercepat pula, kita tinggal menggeser kursor tanda tambah ke sebelah kanan. Kemudian nilai tertinggi. Nilai tertinggi rumusnya adalah max. Sama dengan max, buka kurung, tugas 1 absen 1 sampai 5 kita blok, tutup kurung, enter. Kemudian untuk mempercepat kita tarik lagi garis tambahnya. Kemudian mencari nilai tengah. Mencari nilai tengah rumusnya adalah sama dengan median. Buka kurung. Tugas 1 dari absen 1 sampai 5, tutup kurung, enter. Kemudian untuk mempercepat pula, kita cukup menggeser kursor tanda tambah panah. Kemudian untuk mencari nilai terendah, kita menggunakan rumus sama dengan min. Buka kurung, tugas 1 dari absen 1 sampai 5, tutup kurung, enter. Kemudian untuk mempercepat juga, kita hanya tinggal menggeser kursornya.